Halo, saya Christopher dan ini teman saya. Nama saya David Jonathan. Di episode ini kita akan langsung membahas inti dari aljabar linear, vektor, dan matriks. Kita akan mengupas tuntas perbedaan mendasar antara titik dan vektor, menguasai perkalian skalar, serta mengenal jenis-jenis matriks wajib seperti matriks identitas dan matriks simetris. Oke. Oke, kita langsung dari pertanyaannya. Berdasarkan definisi di materi, apa perbedaan utama antara titik koordinat dan vektor dari segi sifat dan operasi? Baik, saya jawab. Titik atau poin, sebuah lokasi spesifik dalam ruang, sifatnya statis atau diam, tidak bergerak atau memiliki arah. Operasinya tidak bisa dijumlahkan atau dikalikan satu sama lain. Sedangkan vektor adalah sebuah objek yang memiliki magnitudo atau panjang dan arah. Sifatnya dinamis, bisa dipindahkan tanpa mengubah makna, asalkan arah dan panjangnya tetap. Operasinya bisa dijumlahkan, dikurangkan, dan dikalikan dengan saklar atau vektor lain. Skalar. Apa dampak dari operasi mengalihkan vektor dengan skalar? Adalah jawabannya, operasi ini hanya mengubah panjang vektor, tetapi tidak mengubah arahnya. Kecuali jika skalar yang digunakan adalah bilangan negatif, maka arahnya akan terbalik. Apa yang dimaksud dengan kombinasi linear? Kombinasi linear adalah suatu bentuk vektor baru yang diperoleh dengan mengalihkan vektor-vektor tertentu dengan skalar atau bilangan real, kemudian menjumlahkannya. Oke, apa yang dihasilkan oleh operasi perkalian skalar atau dot product antara dua vektor dan kapan dua vektor dikatakan tegak lurus? Jawabannya, perkalian skalar menghasilkan sebuah bilangan skalar, bukan vektor lagi. Dua vektor V dan W dikatakan saling tegak lurus jika hasil atau dot produk dari keduanya sama dengan nol. Oke, yang mau ditanya apa ciri utama vektor satuan atau unit vektor dan apa kegunaannya? Apa? Gak dengar tadi. Sorry, sorry. Apa ciri utama vektor satuan atau unit vektor dan apa kegunaannya? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya sama dengan satu. Vektor satuan biasanya digunakan untuk menunjukkan arah suatu vektor tanpa memperhatikan besarannya. Kapan suatu matriks A dengan ukuran MXN disebut matriks persegi atau square matrix? Matriks disebut matriks persegi jika jumlah baris M sama dengan jumlah kolom N. Dalam kurung M sama dengan N. Oke, apa ciri-ciri dari matriks identitas atau I dan apa yang terjadi jika matriks A dikalikan dengan I? Jawabannya adalah jawabannya ciri-cirinya adalah elemen diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah semuanya bernilai satu dan elemen lainnya bernilai nol. Jika matriks A dikalikan dengan I, maka hasilnya tetap A. Oke. Apa syarat suatu matriks S disebut matriks simetris atau simetrik matriks? Matriks S adalah matriks simetris jika sama dengan matriks transpose S atau dinotasikan S sama dengan S pangkat T. Secara praktis, elemen baris akan sama dengan elemen kolom. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara matriks segitiga atas atau upper triangular dan matriks segitiga bawah atau lower triangular? Eh, Segitiga atas atau upper triangular, semua elemen di bawah diagonal utama bernilai nol. Segitiga bawah lower triangular, semua elemen di atas diagonal utama bernilai nol. Matriks seperti apa yang disebut matriks selisih atau difference matriks dilihat dari ciri-cirinya? Eh,
Matriks selisih memiliki ciri-ciri diagonal utama berisi -1, diagonal tepat di sebelah kanan diagonal utama berisi 1. Elemen lain bernilai 0. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa perkalian matriks dikatakan bersifat asosiatif? Jawabannya revisi tanpa not bukan salah. Perkalian matriks bersifat asosiatif artinya perkalian matriks yang dikelompokkan tidak memengaruhi hasil akhirnya. Bentar, bentar ya. Oke, udah. Oke, pertanyaan berikutnya, dalam perkalian matriks A dengan vektor X, apa yang dimaksud dengan metode row picture? Row picture adalah hasil elemen atau entry dari A X didapat dari dot produk perkalian titik antara vektor X dan baris matriks A. Oke, pertanyaan berikutnya, apa maksud dari pertanyaan bahwa perkalian matriks bersifat asosiatif? Artinya perkalian matriks yang dikelompokkan tidak memengaruhi hasil. Dalam kombinasi linear, apa yang diwakili oleh huruf C dan D dalam bentuk CV plus DW? Huruf C dan D mewakili skalar atau bilangan real. Oke, dalam operasi penjumlahan vektor secara geometris, apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah dua perpindahan mengikuti satu vektor. Kemudian melanjutkan dengan dua vektor lainnya dari titik akhir vektor pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, dalam operasi penjumlahan vektor secara geometris, apa yang dijumlahkannya? Yang dijumlahkan itu adalah dua perpindahan. Mengikuti satu vektor, kemudian melanjutkan dengan vektor lainnya dari titik akhir vektor pertama. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana notasi perkalian matriks yang bersifat distributif kanan? Notasi distributif kanan adalah dalam kurung A tambah B kali C sama dengan AC tambah BC. Oke, pertanyaan berikutnya, berdasarkan materi, bagaimana cara mendapatkan vektor satuan atau U? Vektor satuan diperoleh dengan membagi setiap komponen vektor dengan panjang vektor tersebut. Oke, pertanyaan terakhir, apa definisi dari rank suatu matriks seperti yang dijelaskan dalam materi? Apa definisi rank suatu matriks seperti yang dijelaskan dalam materi? Jawabannya rank artinya jumlah arah kolom atau memiliki independensi. Sebagai contoh, ya, matriks yang hanya memiliki rank 1 memiliki satu arah kolom independen atau dapat diartikan sebagai garis 3D. Nah, Sobat Edukasi, kita sudah sampai di penghujung episode. Kita telah mengupas tuntas perbedaan vektor yang dinamis dan titik yang statis. Kita juga sudah menguasai aturan main matriks dari matriks identitas yang netral hingga sifat asosiatif dan distributif perkaliannya. Semoga materi ini membuat Anda lebih yakin dalam menghadapi aljabar linear.
Terima kasih. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.